Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 5896-5899. Menghukum dengan menikah. Baiklah, karena kau menerima hukuman ini, maka aku akan. Tunggu, aku yang akan memutuskan hukuman Dev. Kata leluhur api bumi. Fulton Huo terkejut, tidak menyangka leluhur akan berbicara secara pribadi. Ia membungkuk hormat, leluhur, tolong beritahu aku, bagaimana seharusnya Dev dihukum. Tubuh berapi-api leluhur api bumi sedikit bergetar, matanya yang seperti api keemasan menatap bola-balik antara Dev dan Lilian, akhirnya memperlihatkan senyum penuh makna. Karena Lilian mengatakan Dev adalah kekasihnya, maka biarkan mereka berdua segera menikah dan menjadi pasangan Taois. Dengan cara ini, Dev tidak lagi menjadi orang luar, tetapi menantu paviliun api bumiku. Kejahatan memasuki wilayah terlarang akan secara alami diampuni. Apa? Menikah? Segera, serangkaian seruan terdengar di dalam gua. Fulton Huo tercengang. Para tetua saling bertukar pandangan bingung. Wajah cantik Lilian langsung memerah, seperti apel matang, sangat malu hingga hampir pingsan. Dev juga terkejut. Dia tidak pernah menyangka hukuman leluhur api bumi akan seperti ini. Leluhur. Ini. Fulton Huo membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu. Kenapa? Kata-kataku tidak lagi berpengaruh. Suara leluhur api bumi semakin dalam, dan suhu di seluruh gua tiba-tiba naik, kolam lava bahkan mendidih. Fulton Huo buru-buru membungkuk, murid ini tidak berani. Tapi, bagaimana bisa pernikahan begitu terburu-buru? Lagi pula, Lilian adalah putri dari paviliun api bumi. Pernikahannya harus megah, mengundang tamu dari segala penjuru. Mengapa repot-repot dengan formalitas? Leluhur api bumi menyela perkataannya, dengan pasukan istana Dao jahat yang semakin mendekat, di mana ada waktu untuk pernikahan besar. Menikahlah segera dan selesaikan masalah ini. Kita bisa mengadakan perayaan nanti setelah mengalahkan istana Dao jahat. Ia menatap Dev, anak muda, apakah kau bersedia? Pikiran Dev berpacu. Langkah leluhur api bumi, yang tampaknya tidak masuk akal, sebenarnya brilian. Pertama, itu membersihkan nama Dev dari kejahatannya memasuki area terlarang, menjadikannya menantu dan dengan demikian bukan orang luar. Kedua, itu sepenuhnya mengikat Dev pada tujuan paviliun api bumi. Dengan hubungan ini, Dev harus sepenuh hati membantu paviliun api bumi melawan istana Dao jahat. Ketiga, Dev memiliki garis keturunan naga emas dan sangat berbakat. Jika ia bisa menjadi menantu paviliun api bumi, itu akan sangat menguntungkan perkembangan paviliun di masa depan dan bahkan dapat membantunya membangun kembali tubuh fisiknya. Dan untuk dirinya sendiri. Dev menatap Lilian. Lilian menunduk, jari-jarinya dengan gugup memutar ujung pakaiannya, wajah cantiknya memerah. Meskipun malu, tidak ada penolakan di matanya. Sebaliknya, ada sedikit harapan. Sejujurnya, Lilian sangat cantik, berasal dari keluarga bangsawan, baik hati dan berani, dan sangat setia kepadanya. Wanita seperti itu, jika ia bisa menjadi pasangan Taoisnya, akan menjadi berkah yang luar biasa. Namun, Dev memiliki wanita lain di hatinya, dan terlalu banyak urusan yang belum selesai. Tapi kemudian ia berpikir lagi, ia dan Lilian sudah memiliki perasaan yang sama, dan Lilian baru saja secara terbuka menyatakan dirinya sebagai kekasihnya, mengikat reputasinya dengan reputasi Dev sendiri. Jika ia menolak sekarang, itu tidak hanya akan melukai perasaan Lilian tetapi juga menyebabkan ia kehilangan muka di paviliun bumi api. Yang lebih penting, ia membutuhkan kekuatan paviliun api bumi untuk melawan istana Dao jahat, dan ia membutuhkan leluhur api bumi untuk menunjukkan lokasi susu sumsum giok inti bumi. Aku bersedia, Dev menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan. Suaranya lembut, namun jelas terdengar oleh semua orang. Tubuh Lilian bergetar, dan ia tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya berbinar-binar karena terkejut dan tidak percaya. Namun, Dev melanjutkan, meskipun Lilian dan aku sangat saling mencintai, pernikahan ini harus dengan persetujuan Lilian. Jika ia tidak bersedia, aku tidak akan memaksanya. Semua mata tertuju pada Lilian. Lilian menggigit bibirnya, menatap Dev, matanya berkaca-kaca. Ia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan keberaniannya, aku bersedia. Suaranya selembut dengungan nyamuk, tetapi di gua yang sunyi, suaranya sejelas guntur. Leluhur api bumi tertawa terbahak-bahak, bagus. Karena itu, mari kita segera menikah. Fulton, kau yang akan memimpin upacara. Fulton Huo tersenyum getir, tetapi ia tidak berani menentang perintah leluhurnya. Ia melirik putrinya, lalu Dev, dan akhirnya menghela napas, baiklah, karena leluhur telah memberi perintah, dan kalian berdua saling mencintai, maka biarkan mereka menikah.
Ia menoleh kepada seorang tetua dan berkata, sampaikan perintahnya, seluruh paviliun api bumi harus bersiap. Putri dan Dev akan segera melangsungkan pernikahan mereka. Tidak perlu terlalu megah, tetapi tata cara yang tepat harus dilakukan. Baik. Tetua itu menurut dan pergi. Leluhur api bumi mengangguk puas, sangat bagus. Setelah pernikahan, Dev akan mengasingkan diri di area terlarang untuk membantuku memulihkan tubuh fisikku. Setelah aku memulihkan tubuhku, aku akan mengadakan perayaan untukmu secara pribadi. Ia menatap Dev, sebuah makna mendalam terpancar di matanya, anak muda, perlakukan Lilian dengan baik. Aku telah menyaksikan pertumbuhannya. Jika aku berani mengkhianatinya. Dev dengan sungguh-sungguh menggenggam tangannya, leluhur, yakinlah, Dev Chen tidak akan mengkhianati Lilian. Bagus. Semuanya bubar, persiapkan pernikahan. Tubuh berapi leluhur api bumi perlahan menghilang, menyatu kembali ke dalam kolam lava. Kerumunan orang meninggalkan area terlarang. Fulton Huo memandang Dev dan Lilian yang berdiri berdampingan, perasaannya campur aduk. Ia menepuk bahu Dev, nak, perlakukan putriku dengan baik. Jika kau berani menindasnya, aku tidak akan memaafkanmu. Jangan khawatir, ayah mertua, jawab Dev cepat. Bibir Fulton Huo berkedut, tetapi akhirnya ia menghela napas dan berbalik untuk pergi. Tak lama kemudian, hanya Dev, Lilian, dan Raja Iblis Awan Merah yang tersisa di gua. Suasana menjadi agak canggung. Raja Iblis Awan Merah dengan bijaksana menyingkir, berkata, aku akan berjalan-jalan di luar. Kalian berdua bicaralah. Setelah Raja Iblis Awan Merah pergi, Lilian tersipu dan menatap Dev, berbisik, Dev. Maafkan aku. Aku tidak bermaksud mengatakan itu. Aku hanya ingin menyelamatkanmu. Aku tahu. Dev berkata lembut, seharusnya aku berterima kasih padamu. Jika bukan karenamu, aku mungkin tidak akan selamat dari cobaan ini hari ini. Tapi, Lilian menggigit bibirnya, sekarang leluhur ingin kita menikah, apakah kau benar-benar bersedia? Jika kau tidak bersedia, aku bisa pergi dan berbicara dengan leluhur. Aku bersedia. Dev menyela, menggenggam tangannya, Lilian, kau gadis yang baik. Merupakan berkahku untuk menjadi pasangan Taoismu. Dia berhenti sejenak, lalu berkata dengan tulus, hanya saja. Aku memikul terlalu banyak beban, dan ada banyak wanita di pundakku. Mungkin akan ada banyak bahaya di masa depan. Mengikutiku, kau mungkin akan menderita. Air mata menggenang di mata Lilian, tetapi ia menggelengkan kepalanya dengan tegas, aku tidak takut. Selama aku bisa bersamamu, aku tidak takut akan kesulitan apapun. Aku tidak peduli berapa banyak wanita yang kau miliki, aku hanya perlu menjadi salah satunya. Ia bersandar di pelukan Dev, suaranya lembut namun tegas, Dev, aku tahu kau mungkin memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Tetapi aku akan menunggumu, aku akan menghadapinya bersamamu. Apapun yang terjadi di masa depan, aku tidak akan menyesali pilihanku hari ini. Sebuah arus hangat mengalir di hati Dev, dan ia memeluk Lilian erat-erat. Pada saat ini, ia benar-benar menerima gadis yang berani dan tulus ini. Setelah berpelukan sejenak, Lilian tersipu dan mendorongnya menjauh, Aku harus pergi mempersiapkan pernikahan. Meskipun terburu-buru, ini tetaplah peristiwa besar dalam hidupku. Aku akan ikut denganmu, Dev tersenyum. Baiklah. Seluruh paviliun bumi api dipenuhi aktivitas karena pernikahan mendadak itu. Meskipun waktunya singkat, bagaimanapun juga ini adalah pernikahan seorang putri, dan semua ritual yang diperlukan tidak dapat diabaikan. Sutra merah menghiasi aula, dan tulisan, kebahagiaan ganda, menghiasi setiap pintu dan jendela. Para murid paviliun bumi api, meskipun terkejut, memberikan restu mereka. Bagaimanapun, Dev telah menyelamatkan sang putri, mengungkap pengkhianat, dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia layak untuk sang putri. Pernikahan diadakan pada siang hari. Aula utama paviliun bumi api didekorasi dengan meriah. Meskipun tidak ada tamu asing yang diundang, semua tetua, diaken, dan murid inti paviliun api bumi hadir. Dev, mengenakan gaun pengantin merah tua, memancarkan aura keagungan. Lilian, yang dihiasi mahkota Phoenix dan jubah bersulam, tampak sangat cantik. Di bawah bimbingan Fulton Huo, pasangan itu membungkuk ke langit dan bumi, kepada orang tua mereka, dan kepada satu sama lain dalam sumpah bersama. Upacara selesai. Sederhana namun hikmat. Ke kamar pengantin. Teriak pemimpin upacara. Di tengah restu para murid, Dev dan Lilian diantar ke kamar pengantin yang baru didekorasi. Di dalam kamar pengantin, lilin merah berkelap-kelip, memenuhi udara dengan sukacita. Lilian duduk di tepi tempat tidur, telapak tangannya berkeringat karena gugup. Dev berjalan ke sisinya dan dengan lembut mengangkat kerudung merah. Di bawah cahaya lilin, wajah Lilian tampak sangat cantik, fitur-fiturnya bersinar indah. Lilian.
Panggil Dev lembut. Memem. Suara Lilian hampir tak terdengar. Dev duduk di sampingnya dan menggenggam tangannya. Lilian, ada sesuatu yang perlu kukatakan padamu. Hati Lilian berdebar kencang. Apa? Sebelum pernikahan kita, aku memang memiliki wanita lain di hatiku. Dev berkata jujur, dia adalah seseorang yang kukenal, seseorang yang menyelamatkan hidupku. Aku berjanji untuk menyelamatkannya. Itu adalah janjiku padanya. Mata Lilian redup, tetapi ia segera kembali tenang. Aku tahu. Bagaimana mungkin seseorang yang sehebat dirimu tidak memiliki masa lalu? Aku tidak peduli dengan masa lalumu. Aku hanya peduli dengan masa depan kita. Ia menatap Dev, matanya dipenuhi kasih sayang yang mendalam. Dev, aku akan menyelamatkannya bersamamu. Setelah kita menyelamatkannya, kita akan hidup bahagia bersama, oke? Dev terharu dan memeluknya. Oke. Malam itu, di malam pernikahan mereka, gairah itu hanya sesaat. Lilian menanggung cobaan yang harus dihadapi setiap wanita. Rasa sakit dan kenikmatan bercampur. Ichi kiwir. Sementara itu, di surga ke-12, di markas Istana Dao Jahat. Ini adalah istana hitam yang tergantung di atas lautan darah yang tak berujung, dikelilingi oleh roh dan hantu pendendam yang tak terhitung jumlahnya yang mengeluarkan ratapan pilu. Jauh di dalam istana, di atas singgasana yang terbuat dari tulang, duduk seorang pria berjubah hitam. Wajah pria itu tampak menyeramkan, matanya cekung, pupilnya berwarna merah darah yang aneh. Ia diselimuti aura haus darah yang pekat, seperti dewa iblis yang muncul dari gunung mayat dan lautan darah. Itu tak lain adalah Elias Zan, penguasa istana Dao Jahat. Bang! Elias Zan membanting telapak tangannya ke sandaran tangan singgasana, seketika mengubahnya menjadi debu. Tidak berguna. Sekumpulan sampah yang tidak berguna. Ia meraung, suaranya seperti angin dingin dari kedalaman neraka, menyebabkan suhu di seluruh istana anjlok. Proyeksiku benar-benar dimusnahkan oleh secuil jiwa sisa. Istana Dao Jahatku telah benar-benar dipermalukan. Di bawah, selusin tetua istana Dao Jahat berlutut, masing-masing gemetar ketakutan, tidak berani mengangkat kepala mereka. Tetua jiwa darah ada di antara mereka, lukanya masih terasa perih dan wajahnya pucat, tetapi ia hanya bisa berlutut di sana, nyaris tidak mampu berdiri tegak. Tuan istana, mohon tenangkan amarah Anda. Seorang tetua berambut putih memaksakan senyum dan berkata, menurut intelijen, jiwa yang tersisa itu adalah leluhur api bumi, pendiri paviliun api bumi. Kultivasinya tak terukur. Pada puncaknya, dia mungkin mencapai ambang batas peringkat ketiga dewa abadi sejati. Bahkan jika hanya jiwa yang tersisa, itu bukanlah sesuatu yang dapat ditandingi oleh proyeksi biasa. Lagi pula, tempat itu adalah wilayahnya. Kita sudah berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, dan sebagai proyeksi, kita tentu saja bukan tandingan. Jika Master Istana datang sendiri, Anda pasti bisa menghancurkan paviliun api bumi. Leluhur api bumi. Kilatan dingin muncul di mata Elias Zan. Aku pasti akan membunuh bajingan tua itu. Dia berpikir sejenak, lalu berkata dingin, kirimkan perintah, kumpulkan pasukan elit, dipimpin langsung oleh 3 wakil Master Istana, ke surga ke-11, ratakan paviliun api bumi dengan tanah, dan tangkap Dev hidup-hidup. Baik. Para tetua menurut. Selanjutnya, tambah Elias Zan, beritahu ketiga wakil kepala istana bahwa aku menginginkan sisa jiwa leluhur api bumi tetap hidup. Jika aku bisa melahap sisa jiwanya, aku mungkin bisa menembus hambatan terakhir dan memasuki peringkat ketiga alam abadi sejati. Baik, Tuan. Adapun Dev. Kilauan serakah muncul di mata Elias Zan, garis keturunan naga emas, memiliki harta karun yang besar, anak itu menyimpan rahasia besar. Dia harus ditangkap hidup-hidup. Aku akan menginterogasinya sendiri. Baik. Pergi dan persiapkan. Pasukan harus berangkat dalam 3 hari. Para tetua bergegas pergi. Di aula utama, hanya Elias Zan yang tersisa. Dia perlahan bangkit, berjalan keluar aula, dan menatap lautan darah yang bergejolak di bawah. Leluhur api bumi, Dev Chen, gumamnya pada dirinya sendiri, matanya berkilat haus darah. Menarik. Surga ke-11 tampaknya akan menjadi sangat ramai. Namun, seberapa ramai pun itu, pada akhirnya akan menjadi batu loncatan bagi istana Dao Jahatku. Ketika aku menembus peringkat ketiga alam abadi sejati, saat itulah istana Dao Jahat akan menyatukan 12 surga. Hahaha. Tawa jahat menggema di atas lautan darah, diikuti oleh jeritan roh-roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah akhir dunia telah tiba. Surga ke-11, Paviliun Api Bumi. Setelah pernikahan, Dev kembali ke area terlarang bersama Lilian. Tubuh berapi-api leluhur api bumi muncul kembali. Leluhur, Dev membungkuk hormat. Leluhur api bumi mengangguk, tatapannya menyapu mereka berdua, merasa puas.
Tidak buruk, aura kalian saling terkait, yin dan yang dalam harmoni. Sepertinya kalian benar-benar telah menjadi pasangan Taois. Lilian tersipu dan menundukkan kepalanya. Namun, Dev jujur, terima kasih atas kebaikanmu, leluhur. Sekarang, bisakah kau memenuhi janjimu? Kata leluhur api bumi. Lilian tampak bingung, bertanya kepada Dev, janji apa? Aku akan membantu leluhur memulihkan tubuh fisiknya, Lilian. Kau dan Raja Iblis Awan Merah Senior akan membantuku. Kata Dev. Lilian mengangguk setelah mendengar ini, baik. Dev mengeluarkan menara penindas iblis. Menara penindas iblis melayang di udara, memancarkan aura kuno dan sunyi. Tubuh berapi-api leluhur api bumi bergetar perlahan di sampingnya, matanya yang keemasan seperti api dipenuhi dengan antisipasi. Leluhur, kita bisa mulai, kata Dev. Leluhur api bumi mengangguk, di dalam menara penindas iblis, kau akan membantuku memurnikan jiwaku dan membentuk kembali tubuh fisikku. Sebagai imbalannya, aku akan memberikan kepadamu versi lengkap kitab suci api bumi dan menunjukkan kepadamu lokasi susu sumsum giok inti bumi. Murid muda ini mengerti, jawab Dev dengan sungguh-sungguh. Baiklah, kalau begitu masuklah ke menara. Tubuh berapi-api leluhur api bumi berubah menjadi aliran cahaya dan terjun ke menara penindas iblis. Dev mengikuti dari belakang, melangkah masuk ke dalam menara. Waktu mengalir 100 kali lebih cepat di dalam menara daripada di luar. Tubuh berapi leluhur api bumi secara bertahap mengeras di dalam menara, berubah menjadi sosok seorang lelaki tua berambut dan berjenggot putih dengan wajah ramah. Meskipun masih dalam bentuk jiwa, wujudnya jauh lebih padat daripada sebelumnya. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Leluhur api bumi, merasakan aliran waktu dan hukum unik di dalam menara, berulang kali memujinya dengan penuh semangat, menara penindas iblis benar-benar sesuai dengan namanya. Dengan bantuan harta karun ini, aku berharap dapat membentuk kembali tubuh fisikku. Ia menatap Dev, anak muda, jangan tunda lagi, mari kita mulai sekarang. Pertama, pahami dasar-dasar kitab suci api bumi asteris. Setelah jiwaku dimurnikan hingga tingkat tertentu, aku akan memberikan versi lengkapnya kepadamu. Baik. Dev duduk bersila dan mulai memahami kitab suci api bumi asteris. Metode kultivasi ini benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai harta karun berharga paviliun api bumi, sangat mendalam. Kitab ini terbagi menjadi 9 tingkatan. Dengan setiap tingkatan, pemahaman tentang hukum api semakin mendalam. Setelah mencapai tingkatan ke-9, seseorang dapat mengendalikan semua api langit dan bumi, mampu membakar gunung dan mendidihkan lautan, dengan kekuatan tak terbatas. Dev sudah memiliki kekuatan keabadian kekacauan, meliputi segala sesuatu, membuat kultivasi teknik apapun 2 kali lebih efektif. Lebih lanjut, dengan bimbingan pribadi dari leluhur api bumi, pendirinya, kemajuannya sangat pesat. Waktu berlalu hari demi hari di dalam menara. 1 hari di luar setara dengan 100 hari di dalam menara. Dev tenggelam dalam kultivasi, tidak menyadari berlalunya waktu. Sementara itu, leluhur api bumi, menggunakan percepatan waktu dan hukum khusus menara penindas iblis, dengan panik memurnikan tubuh jiwanya. Tubuh jiwanya, yang awalnya ilusi, secara bertahap mengeras, mulai memiliki sensasi tubuh fisik. Pada saat yang sama, leluhur api bumi juga bersiap untuk membentuk kembali tubuh fisiknya. Membentuk kembali tubuh fisik membutuhkan sejumlah besar material langka dan berharga. Untungnya, Fulton Huo telah melakukan persiapan, terus-menerus mengirimkan harta karun berusia ribuan tahun dari paviliun api bumi ke area terlarang. Giok kristal api berusia 10.000 tahun, besi api inti bumi, emas murni matahari merah, sari darah lava cair. Sambil memurnikan tubuh jiwanya, leluhur api bumi mengarahkan Lilian dan Raja Iblis Awan Merah untuk memproses material-material ini. Meskipun baru menikah, Lilian tahu bahwa masalah ini sangat penting, menekan kerinduannya dan fokus membantu leluhur. Raja Iblis Awan Merah bertanggung jawab untuk menjaga area tersebut, memastikan tidak ada yang mengganggunya. Waktu mengalir dengan tenang di dalam menara. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Setahun berlalu dalam sekejap mata. Dalam tahun itu, Dev mengalami transformasi dramatis. Ia mengkultivasi kitab suci api bumi hingga tingkat ke-6, mencapai tingkat pemahaman hukum api yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kekuatan abadi kekacauan miliknya menyatu dengan hukum api, menghasilkan peningkatan kekuatan yang luar biasa. Tingkat kultivasinya menembus dari puncak peringkat pertama alam dewa abadi ke puncak peringkat kedua, hanya selangkah lagi menuju peringkat ketiga. Yang lebih penting, kekuatan tempurnya jauh melebihi tingkat kultivasinya. Dengan kekuatan abadi kekacauan, garis darah naga emas, asteris kitab suci api bumi asteris, dan harta karun seperti pedang penebas naga dan lonceng pola naga, Dev yakin bahwa ia bahkan dapat melawan kultivator alam dewa abadi sejati. Leluhur api bumi mengalami transformasi yang lebih besar lagi.
Setelah setahun dimurnikan, tubuh jiwanya telah mengeras hingga mencapai keadaan puncaknya, hampir tak dapat dibedakan dari manusia sungguhan. Semua bahan untuk membentuk kembali tubuh fisik sudah siap. Hanya langkah terakhir yang tersisa, menggunakan setetes darah naga emas Dev sebagai katalis untuk menggabungkan jiwa dengan bahan-bahan tersebut dan membentuk kembali tubuh. Anak kecil, sudah siap. Leluhur api bumi membuka matanya, api emas berkobar di dalamnya. Jiwaku telah dimurnikan hingga puncaknya, dan bahan-bahan untuk membentuk kembali tubuh sudah siap. Sekarang, yang dibutuhkan hanyalah setetes darah naga emasmu sebagai katalis. Dev mengangguk tanpa ragu, menggigit lidahnya dan mengeluarkan setetes darah emas. Begitu darah itu muncul, kekuatan naga suci dan agung meresap ke seluruh menara. Seekor naga emas kecil bercakar 5 samar-samar terlihat berenang di dalam darah, memancarkan vitalitas yang tak terbatas. Kegembiraan terpancar di mata leluhur api bumi saat ia dengan hati-hati mengumpulkan setetes darah naga emas ke telapak tangannya. Bagus. Dengan setetes darah naga emas ini sebagai panduan, tingkat keberhasilanku dalam membentuk kembali tubuh fisikku akan meningkat setidaknya 30%. Ia menatap Dev, anak muda, terima kasih. Aku pasti akan menepati janjiku padamu. Kau terlalu baik, leluhur. Dev berkata, apakah kita akan mulai membentuk kembali tubuh fisik kita sekarang? Tidak perlu terburu-buru. Leluhur api bumi menggelengkan kepalanya, membentuk kembali tubuh fisik membutuhkan 49 hari dan tidak boleh diganggu. Selain itu, aku merasakan ada pergerakan di luar. Ia menghitung dengan jari-jarinya, alisnya sedikit mengerut, orang-orang dari istana Dao Jahat telah tiba. Sebelum ia selesai berbicara, sebuah suara terdengar. Dev. Dev. Sesuatu telah terjadi. Itu suara Lilian yang cemas. Hati Dev menegang. Ia bertukar pandangan dengan leluhur api bumi dan sekaligus keluar dari menara penindas iblis. Di luar menara, wajah Lilian pucat pasi, matanya dipenuhi kepanikan, pasukan istana Dao Jahat menyerang gunung. 3 wakil kepala istana telah tiba secara pribadi, semuanya berada di puncak peringkat ke-9 alam dewa abadi. Formasi pelindung gunung akan runtuh. Apa? Ekspresi Dev berubah. Leluhur api bumi juga mengerutkan kening dalam-dalam, 3 kultivator puncak peringkat ke-9 alam dewa abadi, istana Dao Jahat benar-benar mengerahkan seluruh kekuatannya kali ini. Anak kecil, rekonstruksi tubuh fisikku sedang dalam kondisi kritis dan tidak dapat diganggu. Jika tidak, bukan hanya semua usahaku sebelumnya akan sia-sia, tetapi jiwaku juga akan sangat rusak. Urusan di luar, aku hanya bisa mengandalkanmu. Dev menarik napas dalam-dalam, matanya berkilat dingin, jangan khawatir, leluhur, serahkan padaku. Ia menoleh ke Lilian, Lilian, kau tetap di sini untuk membantu leluhur. Senior awan merah, ikutlah denganku menghadapi musuh. Oke. Raja Iblis Ciyun sudah menggosok-gosok tangannya, aku sudah menahan diri begitu lama, ini saatnya untuk meregangkan ototku. Kemudian Dev memandang unicorn api kecil Wang Chai yang sedang tidur di tepi kolam lava. Setelah setahun tumbuh, Wang Chai telah mencapai ukuran 10 zang, sekitar 33 meter, sisiknya yang berwarna merah keemasan berkilauan, keempat kukunya menginjak api emas, memancarkan aura yang agung. Auranya telah mencapai puncak peringkat ke-7 alam dewa abadi. Energi spiritual berbasis api di sini adalah sumber kultivasi yang paling cocok untuk kilin api kecil itu. Wang Chai, ayo pergi. Dev menepuk kepalanya. Raungan. Wang Chai menggeram pelan, berdiri, matanya berbinar-binar karena kegembiraan. Manusia, binatang buas, dan iblis itu bergegas keluar dari area terlarang, langsung menuju gerbang paviliun api bumi. Di luar paviliun api bumi, awan gelap membayangi, mengancam akan menghancurkan kota. Ribuan kultivator dari istana Dao Jahat menyerbu seperti belalang, sepenuhnya mengelilingi paviliun api bumi. Mereka semua mengenakan jubah hitam pekat, wajah mereka dihiasi topeng iblis, dan senjata jahat mereka mengeluarkan bau busuk berdarah yang menjijikkan. Seluruh langit ternoda merah gelap oleh aura haus darah yang pekat, bahkan menghalangi sinar matahari. Penghalang pelindung susunan pelindung bergetar hebat di bawah serangan tanpa henti, seperti lilin yang berkedip-kedip tertiup angin. Permukaan penghalang dipenuhi retakan seperti jaring laba-laba, setiap serangan memperlebar retakan dan menghasilkan suara retakan yang mengerikan. Satu serangan lagi. Formasi akan segera hancur. Seorang diakon dari istana Dao Jahat meraung, mengacungkan pedang panjang merah darah saat menebas penghalang. Boom! Penghalang itu bergetar hebat, dan sebuah lubang seukuran kepalan tangan muncul di tengahnya. Meskipun lubang itu dengan cepat memperbaiki dirinya sendiri, hal itu membuat para anggota paviliun api bumi putus asa. Formasi gunung pelindung itu tidak akan bertahan lama lagi. Di depan gerbang gunung, 3 tetua berjubah hitam berdiri melayang di udara, seperti 3 gunung yang tak tertaklukkan.
Mereka tak lain adalah 3 wakil kepala istana dari Istana Dao Jahat, Iblis Jiwa, Iblis Tulang, dan Pemusnah Jiwa. Wakil kepala Istana Iblis Jiwa memiliki wajah layu, mata cekung, dan pupil merah darah yang menyeramkan. Ia diselimuti kabut darah tebal, di dalamnya samar-samar terlihat wajah-wajah manusia yang berjuang tak terhitung jumlahnya, mengeluarkan ratapan tanpa suara. Wakil kepala Istana Iblis Tulang kurus kering, menyerupai kerangka yang dibalut kulit manusia. Jari-jarinya panjang dan pucat, ujungnya berkilauan dengan cahaya tulang putih yang dingin. Satu goresan saja dapat merobek ruang angkasa. Wakil kepala Istana Pemusnah Jiwa adalah yang paling aneh. Ia tak memiliki wujud fisik, seluruh keberadaannya menyerupai kabut abu-abu yang terus berubah. Banyak mata berkelebat masuk dan keluar dari kabut, masing-masing memancarkan aura dingin yang membuat merinding. Ketiga sosok itu menyatukan aura mereka, membentuk sangkar tak terlihat yang menyelimuti seluruh paviliun api bumi. Itulah aura yang menindas dari seorang dewa abadi tingkat 9 puncak, seluas dan sedahsyat gunung, membuat semua murid paviliun api bumi sulit bernapas. Fulton Huo, ini kesempatan terakhir. Suara wakil ketua Istana Iblis Jiwa terdengar dingin dan serak, seperti amplas yang digosokkan. Serahkan sisa jiwa leluhur api bumi dan Dev, dan paviliun api bumi dapat melestarikan garis keturunannya. Jika tidak, tidak seorang pun akan selamat. Di dalam formasi pelindung, Fulton Huo berdiri di garis depan, jubah merah keemasannya berlumuran darah, sebagian darahnya sendiri, sebagian darah musuhnya. Di belakangnya, sekitar selusin tetua paviliun api bumi terluka, aura mereka melemah. Lebih jauh di plaza, kurang dari 100 murid yang masih mampu bertarung, dan sebagian besar terluka parah. Pengepungan selama 3 hari telah menimbulkan kerugian besar bagi paviliun api bumi. Awalnya hampir 1.000 murid, sekarang kurang dari 1/10 yang tersisa. Jika bukan karena formasi pelindung gunung yang mengandalkan jantung api bumi, yang memiliki energi hampir tak terbatas, formasi itu pasti sudah ditembus sejak lama. Kau bermimpi. Mata Fulton Huo merah, suaranya serak namun tegas, paviliun api bumiku telah berdiri selama 3.000 tahun, dan tidak pernah memiliki pengkhianat. Hari ini, bahkan jika kami bertarung sampai orang terakhir, kami tidak akan pernah tunduk kepada kalian para iblis dan bidat. Teguh pendirian sampai akhir. Wakil ketua Istana Iblis Tulang menggelengkan kepalanya, nadanya diwarnai penyesalan, tetapi matanya sedingin pisau, karena kau bersikeras mencari kematian, maka biarlah begitu. Ia perlahan mengangkat tangan kanannya, kelima jarinya terentang, dan dengan lembut mengepalkan tinjunya ke arah formasi pelindung gunung. Penjara tulang, berbagai manifestasi. Krak, krak. Tanah bergetar hebat, dan duri tulang putih berkilauan yang tak terhitung jumlahnya muncul dari bumi, masing-masing setebal ember dan panjangnya puluhan kaki. Taji tulang berpilin dan tumbuh seperti makhluk hidup, seketika menutupi setiap inci tanah di luar formasi pelindung, membentuk hutan tulang yang menakutkan. Lebih menakutkan lagi, taji tulang ini mulai menyerang formasi pelindung dengan panik. Mereka bertabrakan, menusuk, dan menjerat, setiap serangan menyebabkan penghalang cahaya bergetar hebat, retakan menyebar dengan kecepatan yang terlihat. Bertahanlah. Kita harus bertahan. Seorang tetua meraung, membakar esensi hidupnya untuk menyuntikkan kekuatan abadi ke inti formasi pelindung. Para tetua lainnya mengikuti, lebih dari selusin sinar merah melesat ke langit dan menyatu ke dalam formasi pelindung. Penghalang cahaya agak stabil untuk sementara waktu, tetapi semua orang tahu ini hanyalah tindakan putus asa. Membakar esensi hidup mereka menguras nyawa mereka. Dengan kecepatan ini, dalam setengah jam, semua tetua akan kelelahan dan mati. Tidak berguna. Suara wakil ketua Istana Pemusnah Jiwa bergema langsung di benak semua orang, dingin dan menyeramkan. Perjuangan binatang yang terperangkap hanya akan menambah penderitaan. Mengapa tidak menyerah saja, dan aku akan membiarkanmu mati lebih cepat. Sebelum dia selesai berbicara, kabut abu-abu tiba-tiba menyebar, berubah menjadi benang-benang halus yang tak terhitung jumlahnya yang meresap melalui celah-celah di formasi pelindung. Ah! Beberapa murid paviliun api bumi terjerat oleh benang-benang abu-abu itu, mengeluarkan jeritan melengking. Tubuh mereka layu dengan kecepatan yang terlihat jelas, kekuatan hidup mereka terkuras dengan cepat, akhirnya berubah menjadi mayat kering. Jiwa mereka ditarik keluar oleh benang abu-abu dan diserap ke dalam tubuh wakil ketua Istana Pemusnah Jiwa, menjadi bagian dari kekuatannya. Dasar binatang buas. Mata Fulton Huo melebar karena marah, dan dia membanting telapak tangannya ke benang abu-abu itu. Api merah menyala meletus, membakar benang abu-abu menjadi gumpalan asap. Namun lebih banyak benang abu-abu muncul dari celah-celah, mustahil untuk ditangkis. Keputusasaan, seperti gelombang es, menelan hati semua orang. Ini sudah berakhir. Seorang murid muda berlutut di tanah, menangis tak terkendali, kita semua akan mati di sini. Formasi pelindung tidak dapat bertahan.
Tetua lainnya, dengan air mata mengalir di wajahnya, menangis, ketua sekte, bawa sang putri dan melarikan diri. Kami akan bertarung sampai mati untuk memberimu waktu. Fulton Huo tersenyum getir, melarikan diri. Kemana harus melarikan diri? Karena istana Dao jahat telah keluar dengan kekuatan penuh, mereka tidak akan memberi kita jalan keluar. Ia menatap ke kedalaman paviliun api bumi, emosi kompleks terlintas di matanya, aku hanya berharap Dev dan Lilian dapat lolos dari malapetaka ini. Tepat setelah ia selesai berbicara, suara retakan yang tajam tiba-tiba terdengar dari tengah formasi pelindung. Krak! Retakan besar menyebar dari atas ke bawah, seperti pecahan kaca. Kemudian, retakan kedua, ketiga. Menyebar seperti jaring laba-laba. Formasi pelindung telah hancur. Bunuh! Mata wakil ketua istana iblis jiwa menyala dengan nafsu membunuh. Jangan biarkan siapapun hidup. Bunuh! Ribuan kultivator istana Dao jahat menyerbu gerbang gunung paviliun api bumi seperti gelombang pasang. Fulton Huo menarik napas dalam-dalam, tubuhnya diliputi kobaran api, murid-murid paviliun api bumi, patuhi perintahku. Bertarunglah sampai mati. Bertarung sampai mati. Para murid yang selamat meraung dengan heroik dan tragis, bersiap untuk pertarungan terakhir yang penuh keputusasaan. Tepat saat ini, raungan. Raungan naga yang memekakkan telinga bergema dari kedalaman paviliun api bumi. Raungan itu bernada tinggi, agung, dan sakral, mengandung tekanan kekaisaran yang tak terbantahkan. Bersambung.